Baik, teman-teman semua, Pak Lukas ini adalah Ketua Umum dari AREBI, Asosiasi Ranger Indonesia. Beliau juga sering keluar kota ke daerah-daerah untuk melihat perkembangan bisnis broker di Indonesia. Ya, jadi tujuannya kita kumpul daripada work from everywhere, lebih baik kita work from gitu ya. Jadi kita work from home aja, kita diskusi, cari yang positif-positif, siapa tahu berguna untuk lanjutan bisnis kita, karena memang bisnis kita ini berkaitan semua langsung dan terkena imbas ya, karena dimanapun juga kantor marketing walaupun kita buka, tetap aja kantornya nggak ada yang datang. Kita juga serba nggak enak. Kita sendiri work from home, tapi marketing kita suruh datang ke kantor, mereka juga teriak-teriak karena di kantor juga nggak ada yang datang. Nah, ini menjadi problem di kita semua. Ya, jadi mungkin kita dengan begini bisa saling diskusi, bisa saling menguatkan, bisa saling tahu apa aja yang akan terjadi untuk kedepannya dan seperti apa. Gitu. Sayangnya ini Pak Ali pernah nggak ada, dia sudah punya tadi dari share di grup. Dia punya data dan kita mohon kepada dia. Nah, atas seizin Bro Pinpin, kita coba untuk membuat beberapa sesi. Hari ini sesinya kita ngebahas mengenai apa nanti setelah dampaknya, kira-kira setelah habis si corona berlalu ini kita apa yang akan terjadi dengan bisnis kita. Nanti tema besok lagi kalau berkenan ya kita akan terus berbicara, kita meeting santai-santai dengan seperti ini, harapannya bisa terjalin semuanya, silaturahmi walaupun kita hanya by online. Siapa tahu ada masukan-masukan yang bisa kita berikan, dan saya coba akan minta besok kalau bisa sih dari Ray wakilnya bisa ketum atau waketumnya bisa ikut hadir di sini. Betul Bro Pipin, setuju? Bro Pimpin? Halo? Bro Pimpin kayaknya masih masalah dengan audionya, Pak. Masih audionya ya. Dia lagi cari-cari audionya dulu di mana ya. Oke, sekarang semua partisipannya ada 20. Tadinya saya minta Pak Bro Pimpin yang buka. Jadi intinya kita diskusi ini siapapun bisa bicara Pak ya. Kita bukan hanya dari saya tapi dari semuanya. Kita bicara apa sih kira-kira ke depannya ini habis pasca ini, terus apalagi ditambah lagi kan berarti bisnis plan kita yang kita buat dari awal dari tahun 2019 akhir, bisnis plan kita ini kita buat kita ada perubahan nih. Karena paling tidak Februari, Maret, April dan diperpanjang lagi sampai Mei. Ini 4 bulan, berarti 4 bulan kita kehilangan opportunity untuk jualan dan sebagainya. Nah, ini kira-kira bagaimana? Dari Pak Lukas Bong dulu, selaku langsung bermain di marketnya nih, Pak Lukas. Pak Lukas ini juga pemilik Era ya, pemilik Era Max, penjualan yang terbaik juga di Era, salah satu Era terbaik di Indonesia. Silakan Pak Lukas. Ya, selamat siang semua, salam kenal. Salam kenal Pak. Ya, kita lihat ya, memang di kondisi seperti ini ya, kita sadar ya nggak usah berharap yang muluk-muluk, tapi kita harus optimis ya. Tetap kita support apapun yang jadi kebijakan dari pemerintah. Ya, kalau kami dari asosiasi ya, tentunya kita mengikutilah apa yang disarankan oleh pemerintah, ya apa yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Ya, kita mendukung semua keputusannya. Ya, tapi kita mesti melihat nih ya di satu sisi bahwa kalau ini berlarut-larut, ya, makanya fokus sekarang kebutuhan utamanya mereka ini bukan lagi sandang, pangan, dan papan, ya, tapi masker, sanitizer, dan lain-lain, ya. Tapi kita lanjut. Ya, kita percaya bahwa ini semoga hanya sesaat, ya.
setelah itu akan kembali ke normal kembali ya. Kita lihat ya tren corona ini memang di awal itu gencar sekali masuk ke satu negara ya, kemudian meledak boom ya, selesai terus cooling down beres gitu loh ya. Cuman kalau kita lihat Indonesia ini belum boom nih kelihatannya. Semoga sih nggak boom. Ya. Kalau nggak boom langsung cooling down bagus untuk kita ya, bisnis kita bisa langsung berjalan kembali. Saya nggak tahu, saya lihat teman-teman di DPD lain di daerah-daerah, saya lihat juga kayaknya masih ada beberapa yang menunjukkan ya. Sampai hari ini pun saya pantau di Jakarta ya, kemarin teman-teman masih ada transaksi tuh, ya masih ada jualan, bahkan ada developer yang masih collect itu on schedule, ya. Terus demikian juga mereka lebih banyak sih karena mereka work from home ya. Itu yang tadi ya, bahwa mereka tuh masih aktif ya. Dengan di era digital ini rasanya memang pas lah. Ini cobaan buat kita supaya kita tuh yang gaptek-gaptek itu semuanya ayo main di era digital ya. Itu sekilas dari saya, mungkin nanti kita bisa lihat lebih lanjut ya. Mungkin kalau ada yang bisa ditambahkan, saya akan tambahkan kembali ya. Terima kasih Pak Andi ya. Ya, memang ya yang sorry naik. Bro Andi, sorry Bro. Ini ada agak distorsi ini di teman-teman bro-bro yang lain, mic-nya mungkin bisa di-unmute. Bisa di-mute dulu atau dari Bro Andi bisa tuh dari host bisa di-mute. Jadi nanti pas bicara aja nanti di-unmute lagi. Dari Bro Andi bisa sebagai host. Ya, untuk di-mute dulu semuanya. Makasih. Sebentar, lagi cari mute-nya nih. Di partisipannya, betul. Di partisipan itu bisa tuh di-mute. Iya. Bisa di-mute all. Oke, udah mute. Dari partisipan bisa di-mute all. Ah ya, oke, sip. Udah ya. Nanti yang mau bicara tinggal unmute ya. Yang mau bicara tinggal unmute, nanti saya yang lainnya saya tutup, yang bicara saya unmute. Oke. Atau nanti pas sebelum bicara bisa raise hand di situ ada Bro Andi. Ya. Baik. Oke, semuanya itu tadi dari Pak Lukas. Thank you Pak Lukas. Memang kondisinya lumayan gimana ya? Kalau menurut saya ya. Saya juga dapat yang lucu tuh, saya dapat iklan dari mobil. Bonusnya itu dia bilang kan biasanya kan bonusnya ada karpet, ada apa segala macam. Ini WA-nya dia kasih ke saya, bonusnya hand sanitizer sama pembersih karbol sama masker. Ini menarik juga nih. Ya dari Honda tuh. Saya ketawa tuh, saya dapat itu, wah ini kreatif nih, marketing yang kreatif nih. Ya, Pak Gun, mukanya udah kelihatan Pak Gun. Halo Pak Gun. Ya, Pak Gun ini dari developer dari Ciputra ya. Mungkin Pak Gun bisa cerita Pak Gun kondisi market. Mungkin Ciputra nggak terpengaruh apa-apa nih ya kondisinya nih. Ya Pak Gun, silakan Pak Gun. Oke. Kebetulan di invite Bro Andi, jadi saya rasa kita bicara nggak usah muluk-muluk ya, semua orang udah tahu. Ini udah boleh dikatakan baru berapa hari aja udah KO semua nih, hampir KO lah. Tapi satu hal begini. Ini mau disumbang biasa begini. Pak Gun, sorry Pak Gun, Pak Gun saya unmute ya. Oke, silakan Pak Gun. Ya, sorry. Dalam situasi yang seperti ini ada aja yang muncul yang lucu-lucu lah, tidak-tidaknya. Tapi kalau kita mau bicara panik, bicara sedih terus, ya jadi parno kita. Satu hal bahwa di dalam situasi yang ini ada saja, boleh dibilang opportunity-nya. Ini kalau proyek Ciputra Holding 1 yang saya geluti di sini ya, macam-macam. Situasinya bahkan sudah ada yang capai target.
bulanan ya, target bulanan ya. Nah, ini menarik kan. Di situasi yang orang tiarap kok capai target. Keren. Nah, rupanya ada beberapa hal ya. Orang menjadi parno kan. Ini duit mau dikemanain? Terutama pemain-pemain yang pemain saham misalnya. Contoh pemain saham. Melihat pasar yang anjlok seperti ini, banyak yang pull out. Nah, pull out duitnya dikemanain? Ya, salah satunya. Mau tutup ke emas, udah nggak kekejar. Naik terus, emas naik terus kan. Nah, salah satunya menarik, yaitu tetap ke properti. Yang boleh dikatakan, boleh nego lah situasi sekarang. Jujur ya, kita kan yang namanya jadi developer atau apa ya, tentunya kita mementingkan fresh money dulu lah. Nego bisa diatur. Nah, ini yang menyebabkan yang boleh dibilang tadinya proyeknya landai saja, kok tiba-tiba bisa jualan. Nah, ini menarik nih. Kenapa sih sebetulnya? Proyek Jadi mana, memang Pak? Kalau boleh saya tahu, Pak, yang naik nih, Pak, penjualannya. ya tentunya yang dekat-dekat rumah Pak Andi lah, yang di situ lah, yang di dalam kota lah, ya kan? Termasuk yang tower-tower itu. Itu Citra juga Garden, bagus Citra tuh. Liquid. Itu juga bagus tuh jadinya tuh. Ya kan? Nah, satu hal lagi tentunya kalau yang saya sedang tangani di daerah pasti terjadi penurunan. Karena daerah itu beda lagi marketnya terhadap di kota. Kira-kira gitu tuh Pak Andi. Kalau benar, kalau kita bilang rescue atau kontingensi atau apa, kita lihat ke depannya nih masih gelap lah. Mungkin ada yang bilang sampai Juni, Mei, Juni. Nah ini ya masing-masing company ya bikin stres tes aja dia punya cash flow-nya. Kira-kira gitu Iya, kuatannya. apalagi nanti di bulan akhir bulan Mei aja ada liburan lebaran aja 12 hari lagi tuh. Iya, luar biasa itu. Tadi pagi saya dengar lihat share-nya Pak Ganjar. Ini udah banyak yang keluar. Jadi work from home ini yang untuk mungkin sektor informal dan lain sebagainya, daripada nanti di lock, mereka udah berbondong-bondong, udah berapa banyak bus ke Jawa Tengah, ke mana segala, bikin kewalahan juga tuh yang Pemda di sana, sampai diingatkan juga. Jadi memang anomali sekali lah situasi seperti ini nih, Pak Andi dan teman-teman sekalian ya. Thank you Pak Gu, thank you. Saya mau kasih kesempatan Bro Pimpin nih, udah audionya udah oke, udah bisa. Silakan Bro Pimpin untuk buka dulu nih. Kita tadi udah duluan tanpa ketua bicara duluan. Silakan Bro. Iya Bro Andi, teman-teman, apa kabar? Semoga sehat semua. Amin. Iya, ini musibah yang dadakan sekali ya, dilematis sekaligus problematis lah, dilematis karena pilihannya begitu tajam antara pulih melalui social distancing atau pilihannya yang lebih ekstrim lockdown gitu, dan pilihan-pilihan itu merupakan pilihan-pilihan yang sulit. Tetapi memang mungkin juga kita terbatas memahami itu. Nah, melalui kopdar digital yang kita bangun hari ini bikin seger hati dan pikiran kita nih. Selain itu kita juga bisa melihat berbagai poin-poin sudut pandang, bahkan mungkin harapan-harapan yang bisa muncul dari diskusi yang ada. Thank you banget Bro Andi untuk menginisiasinya. Semoga teman-teman ECI juga enjoy dengan sesi kita. Monggo Bro Andi. Ya, silakan. Silakan yang kalau mau bicara mungkin bisa angkat tangan, nanti saya bisa unmute. Kenapa saya unmute? Supaya suaranya nggak berisik dari mana-mana muncul, jadi cukup mengganggu pendengaran yang lain. Tapi kalau ada yang mau bicara, silakan tinggal angkat tangan, nanti saya akan unmute. Oke,
Silakan Ibu Jenny. Ibu Jenny mengangkat tangan. Bu Jenny. Enggak, lanjut aja Pak. Saya jadi pendengar aja Pak. Oke, saya mute lagi ya Bu ya, karena beliau ada angkat tangan. Baik, saya tertarik dengan Pak Gun tadi bicarakan. Biasanya ini kan properti ini selalu bertolak belakang sama saham ya. Kalau saham naik, properti turun. Gitu. Ini properti turun, saham juga ikut turun. Propertinya turun, saham juga ya saham turun, propertinya ikut turun gitu. Tapi tadi benar kata Pak Gun gitu. Harusnya sih bertolak belakang ya. Mungkin siapa yang mau kasih komentar untuk masalah ini terus ke depannya seperti apa? Halo Pak Freli. Ya, Pak Freli. Ini Pak Freli juga gimana nih Pak Freli? Mungkin dari di daerah sendiri gimana kabarnya? Kalau daerah hampir mirip nih suhu dengan di Jakarta. Nah, terutama mengenai penjualan. Yang susah itu kan kalau untuk buat orang datang ke lokasi untuk transaksi, karena lebih banyak yang tinggal di rumah, seru. Jadi kita mau prospek orang itu susah. Mau mendatangkan mereka itu banyak yang tertarik, tetapi untuk datang itu paling hanya misalkan dari 20 orang yang kita prospek, ya paling hanya ada 1 atau 2 yang bisa datang ke lokasi. Nah, begitu juga kalau dengan kita mau sudah terjadi pembelian, itu biasanya susah mereka untuk datang ke kantor kita. Biasanya mereka paling kita yang datangi. Karena itu mereka takut keluar rumah katanya. Tapi masih ada penjualan, Bro. Berarti masih ada, tapi penjualan yang murah aja, nggak bisa yang mahal. Artinya yang murah ini mereka butuh end user atau seperti apa? Mereka end user yang butuh, bukan investor. Karena mereka memang butuh rumah ya. Benar. Ya, mungkin Pak Taufan ada. Kalau yang paling mudah saat ini suhu paling kafling. Lebih cepat. Tanah lebih cepat mereka invest daripada rumah. Berarti, jadi buat kafling siap bangun lebih maksimal. Berarti kalau di daerah penurunannya tidak signifikan? Lumayan signifikan karena aktivitas kan terbatas. Jadi apalagi pegawai-pegawai negeri atau pejabat-pejabat itu banyak kan tidak boleh keluar rumah. Di sini kan juga dilarang untuk mereka keluar rumah. Diawasi sama polisi kan tiap hari. Untuk di Manado. Ya, saya bikin status di Facebook saya juga. Saya bilang mau tetap tinggal di rumah atau tinggal kenangan. Ya, mungkin Bro Pimpin mau ada, silakan Bro Pimpin mau lanjutkan tanyakan ke teman-teman yang lain. Sementara ngikutin dulu Bro Andi. Oke. Pak Taufan, gimana Pak Taufan? Iya. Apa kabar Pak? Apa kabar semuanya? Baik. Halo Pak Taufan. Memang ini luar biasa ya efeknya, dan yang pasti sih jadwal ngantar-ngantar jadi selesai udah untuk berapa minggu ke depan. Tapi yang pasti sih memang kalau untuk kebutuhan yang tadi Bro Freli bilang, untuk yang butuh dan yang murah masih ada sih yang tanya. Jadi masih bisa di follow up lah gitu. Mudah-mudahan sih kalau pemberlakuan pembatasan keluar rumah ini nanti bisa dilanjuti lagi ke lapangan lah gitu. Mudah-mudahan. Oke. Gitu, Artinya berarti
apa namanya ya terjadi penurunan, tapi penurunannya artinya masih ada harapan setelah corona ini berlalu, orang akan datang ke proyek gitu ya, Bro. Iya, untuk proyek-proyek yang murah ya, yang tadi Bro Frilly bilang tuh untuk orang butuh, bukan investor. Jadi masih end user dan rumah pertama. Gitu. Oke. Ya. Iya, baik. Mungkin Pak Ruli, karena Pak Ruli ini juga selain developer, dia juga main di media nih. Tadinya saya juga mau ngundang Pak Indra, ya cuma belum dijawab-jawab sama dia. Silakan Bro Ruli. Ya, terima kasih Bro Andi. Salam kenal semua, salam ketemu. Walaupun kita udah lama di ECI, tapi mungkin belum kelihatan semua nih mukanya. Alhamdulillah. Jadi memang dalam menghadapi virus corona ini, kalau kita sebagai developer, memang mungkin untuk marketing atau kegiatan promosi, pertama kita memang untuk canvassing atau flyering oleh teman-teman sales, ini mungkin sudah tidak bisa kita lakukan. Karena ini kan kita melakukan yang namanya, sekarang sudah namanya physical distancing ya, bukan lagi social distancing. Jadi mungkin konsumen juga ataupun juga teman-teman sales kita udah nggak berani lagi melakukan flyering atau canvassing. Jadi memang yang harus kita gencarkan dalam posisi seperti sekarang adalah baik itu media ataupun kontennya adalah kita melalui media sosial ataupun juga melalui media-media yang lain yang tidak langsung melakukan physical kontak fisik ya, seperti kayak flyering atau canvassing dan lain-lain. Maka memang menurut saya dalam kondisi seperti sekarang untuk media sosial ataupun promosi marketing digital kita tetap harus kita lakukan. Selain kita juga akan membuat bahwa perumahan kita, developer kita juga tetap eksis di konsumen ataupun di calon konsumen, kita juga sebenarnya ingin memberitahukan kepada dunia industri, khususnya properti, bahwa kita ini tetap optimis. Jadi nggak lesu gitu. Jadi kalau kita malah kita menurunkan kegiatan promosi kita, kegiatan penyebaran promosi, penyebaran berita-berita yang terkait dengan properti kita, hal-hal yang bersifat positif, ini bisa jadi nanti akan membuat semakin aura negatif dari merebaknya wabah virus corona ini akan terjadi, khususnya di perekonomian Indonesia. Ini sih menurut saya, Bro Andi, jadi kita selain juga menyebarkan kepada masyarakat tentang physical distancing atau social distancing untuk membantu pemerintah untuk tetap di rumah aja dan lain-lain, kita juga tetap promosi, tapi kita juga sebenarnya ada satu hal yang lebih besar lagi kita lakukan kepada bangsa dan negara kita, bahwa perekonomian Indonesia ini tetap berjalan kok. Buktinya kita sebagai pelaku usaha di dunia industri properti ini, kita tetap melakukan promosi, walaupun kita melalui media sosial ataupun melalui media-media lainnya seperti media cetak dan lain-lain. Itu saja sih, Bro Andi. Terima kasih. Iya. Baik, saya sudah diperingatkan sama Zoom, waktu tinggal 10 menit lagi. Nanti kalau misalnya sampai drop, ya karena ini gratisan, belum saya belum beli ya, saya belum bayar. Ya, Zoom ini sahamnya naiknya gila-gilaan, 10 kali lipat ini Zoom gara-gara corona nih. Saham Zoom ini dia baru bulan lalu dia tahun lalu dia baru IPO. Langsung sahamnya naik 10 kali lipat. Ya, jadi oke, Bro Ruli. Jadi memang sebagai developer kita tetap harus optimis ya, sebagai pelaku-pelaku properti kita harus optimis, dan menurut saya market, kalau yang saya lihat, market itu masih tetap ada. Market masih tetap ada. Cuma memang mereka sedang menahan diri. Mereka sedang menahan diri untuk membeli properti.
dan memang lebih banyak adalah properti yang tempat tinggal, end user yang dibutuhkan mereka. Mungkin ada tanggapan dari yang lain yang mau menanggapi bagaimana situasi properti pasca dari pasca dari corona ini. Bisa mungkin lambaikan tangan atau bisa memberikan saya kode biar saya buka mungkin. Ada Bro Jo? Hartanto. Hartanto. Oke, Bro Mario dulu, silakan. Silakan, Bro. Yes, salam kenal semuanya. Halo. Ya, salam kenal. Yes. Oke. Kalau saya lihat mengenai coronavirus ini adalah memutarbalikkan semua mengenai bisnis, bukan hanya cuma properti aja, tapi semuanya juga. Jadi kita juga sebagai pengusaha atau sebagai entrepreneur harus berpikir lagi bagaimana bisnis untuk kedepannya ini. Mungkin bagi kita yang sebagai property agent, ya kan, kita mungkin nggak perlu lagi datangkan orang-orang yang mesti datang ke kantor. Jadi mungkin property agent bisa lewat online. Terus kemudian juga mungkin ada suatu kesempatan untuk bagi mereka yang bisa membuat membuat animasi yang sedemikian rupa sehingga mereka nggak perlu datang sehingga mereka bisa memutuskan untuk membeli. Itu mungkin salah satunya. Tapi yang dikatakan oleh Bro Firly betul sekali bahwa sekarang kita kalau sebagai property agent mungkin lebih senang jualan coupling. Karena apa? Coupling udah nggak usah dibangun, nggak usah mikirkan banyak-banyak, tinggal langsung bisa jualan. Dan kalau saya berpikir adalah bagaimana dengan sekarang pemerintah akan memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ini satu kesempatan yang luar biasa sekali karena promosinya udah langsung dari pemerintah. Jadi promosi udah cukup besar-besaran sehingga disitulah mungkin kita bisa berkiprah untuk usia selanjutnya. Saya rasa itu mungkin tanggapan saya. Ya, memang Arebi juga gesit juga, Pak. Arebi itu langsung buka DPD di Balikpapan, Pak. Itu. Ya. Betul ya Pak Lukas ya? Ya, betul ya. Trainingnya baru kemarin ya, 2 hari yang lalu ya. Berapa hari yang lalu, minggu lalu ya Pak ya? Iya, iya. Trainingnya ya Pas udah sebulan lalu sih, tapi peresmiannya itu mungkin nunggu corona reda nih ya. Sudah terbentuk, dia punya caretaker dan kita tinggal peresmian ke sana. Sebenarnya udah diatur jadwal tapi kelihatannya akan bergeser. Kita juga kemarin harusnya kita banyak jadwal seperti ke Jawa Tengah ada acara, termasuk ke Palembang, ke tempatnya Pak Gunadi, terus kita harusnya juga ke Sulawesi Tengah. Cuman tuh reschedule semua sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian. Ya, Arebi dalam hal ini memang kita selalu mensupport ya supaya industri properti di tanah air itu semakin maju lah. Ya, kita melihat bahwa kalau broker properti di satu daerah maju, itu artinya apa? Artinya itu developer dari pusat atau developer daerah itu udah boleh berbondong-bondong membangun. Ya, karena apa? Nah, ya, begitu yang primary selesai, secondary-nya tuh jalan. Jadi bergulung terus ya. Ini memang misi dari asosiasi kita. Kenapa Arebi itu kita harus buka di beberapa kota, ibu kota provinsi terutama, ya kalau bisa menyamai jumlah provinsi yang ada di Indonesia. Itu PR-nya kami sih. Ya. Terima kasih, itu aja Pak Agus. Buka itu, Kas, di Sulawesi Utara tuh, Manado tuh, si Bro Ferelli tuh. Ya, itu kita juga sudah ada caretaker-nya, tinggal kita bentuk aja. Tapi mereka memang kemarin juga masih NC ya sejak akhir tahun kemarin ya. Sebenarnya kita udah tunjuk beberapa orang yang kira-kira bakalan jadi ketuanya misalnya, atau mereka intern itu membentuk pengurus sendiri. Kita sudah lempar bola ke mereka sih, ya. Pak Niklas di sana kalau nggak salah personnya, ya. Oke, mungkin Bro Jo Hartanto mau ada komentar? Bro Jo Hartanto mungkin ada komentar? Ya, thank you Pak Andi untuk kesempatannya. Salam kenal teman-teman semuanya. Halo, Pak Jo. Ya. Salam jumpa, Firly. Halo, salam dari Manado. Dari saya sih cuma satu aja pesannya, mungkin buat kita semua. Dalam situasi apapun, ini situasi yang belum pernah kita alami semua. Kita semua
baru pertama kali ngalami situasi ini. Yang bisa keluar dari situasi ini adalah orang yang tetap tenang. Jadi ketika kita tenang, kita akan bisa melihat solusi, kita bisa melihat opportunity. Yang dalam perjalanan hidup saya jatuh bangun, menghadapi berbagai macam krisis, ketika saya tenang, maka biasanya solusinya timbul. Tapi kalau panik, maka yang ada malah tambah nyungsep, gitu ya. Jadi ya mungkin itu kalau sharing dari saya. Cuman kalau situasi market segala macam tadi teman-teman yang lain sudah menyampaikan dengan baik, ya kurang lebih sama lah, nggak jauh beda dengan teman-teman yang lain situasinya yang kita sedang alami bersama. Mungkin itu aja. Silakan yang lain. Oke. Ini waktu tinggal 3 menit ya, nanti kalau down butuh waktu kira-kira 30 detik untuk kemudian dengan room yang sama, dengan ruangan yang sama, angkanya yang tadi kodenya di situ. Tadi saya lihat abang saya nih, Bang Dipa. Apa kabar? Apa kabar, Bos? Kangen gua. Kangen ya? Udah lama nggak ketemu. Betul. Bang, gimana nih Bang? Menurut abang nih, Bang Dipa ini orang keuangan, canggih banget. Ngatur keuangannya canggih banget ya. Perusahaannya TBK semua yang ditanganin direktur salah satu perusahaan TBK. Ya tadinya satu company sama saya. Gimana Bang? Tanggapan abang nih Bang? Lagi bingung mau ngapain? Enggak, artinya kita mau prediksi, antisipasi juga belum tahu gitu. So doing action nggak ada, akhirnya jadi lebih banyak domestic affair aja gitu. Antisipasi ke market dan sebagainya juga susah gitu loh. Kita mau quote harga aja susah sekarang gitu. Mungkin aja susah gitu loh. Situasinya seperti itu sih. Dan takutnya nggak ada yang punya time frame gitu loh. Kira-kira berapa lama sih? Apakah 6 bulan kita udah bisa doing something, artinya bikin proyeksi 6 bulan lagi akan ada sesuatu dan sebagainya gitu. Di sisi lain ya. Bang, ini waktunya udah beberapa detik lagi. Kita end dulu, kita stop dulu. Langsung di 30 detik saya minta waktu untuk kemudian join lagi tepat dengan yang tadi ya. Oke.